Kandang ini ada mungkin 500 ekor. Saya berdiri di kulit ini akhir 2011. Tahun baru, menjelang tahun baru Pak. Iya. Atau November. Lalu masih buat anu apa? Oh, mendang cepat. Biasanya saya iya. Baru saya terima lama 2 minggu, sekitar 2 minggu lebih. Jadi timnya mungkin anak-anak 11 orang. Dari mana? 2 minggu praktek. Fakultas mana? Peternakan lah. Karena ada peternakan, ada vokasi Pak. Ini Ya, vokasi kebetulan. Iya. Oh, dari produksi berarti. Jadi ini agribisnis Pak mereka. Itu diberikan anu sama pasar, kalau kuli khusus saya memberikan dia punya anu. Kulit sapi, pakan ayam. Ini kulit sapi kan ini. Ini sedang diteliti ya perbedaannya, katanya disampaikan Bapak sebelum dan sesudah ini ya Idul Adha ya. Apanya itu? Yang apa, bagaimana tadi disampaikan perlakuan sapinya. Maksudnya ini Pak, apa kayak penyembelihannya begitu. Itu pakai apa nama? Itu lebih ke postmortemnya kah, diperiksa kah? Iya. Nah, memang di sini sudah anu dari kebijakan halal itu sana, kebijakan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ya sudah Pak. Hai Bos. Kalau pas sulit sudah tela. Olahan. Awal mulanya mau memulihkan di sini kerja yang paling susah itu dari awal itu sebelum dikeruk itu dikeruk dan sekarang itu 65 sampai 60 tidak banyak, kalau lewat daripada itu cuma 50 65 sampai 66 lewat. Jadi caranya begini. Jadi yang paling susah itu pekerjaan kuli ini. Kalau di sini salah kan tujuannya. Dikeruk, diiris, salah semua. Karena melengkung di sini kuli. Tidak ada solusi untuk bisa dikeruk. Dikasih bilang bulunya dengan kadar air, kadar bulu. Coba saja. Nanti saya kasih dia bagaimana caranya merebus, baru turun di kolam. Kembali arah karyawan saya punya karyawan, lihat caranya hilang bulunya kan.
Saya Ahmad Bayu, Pak, alumni Fakultas Peternakan Univ Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara di peminatan teknologi pengolahan hasil ternak. Ini yang ingin Bayu bertanya, Pak. Itu kalau kulitnya direbus 2 kali ya? Maksudnya Setelah kulitnya direbus, dikerok, baru direbus lagi? tidak, kita punya tahapan di sini, tidak langsung sekaligus. Direbus dulu, baru kita diamkan di kolam. Setelah itu nanti dingin, baru siap untuk dikeruk. Kalau sudah siap dikeruk, Dijemur, diiris dulu baru dijemur. Jadi ada item-item tingkatan pekerjaan di sini, tidak langsung sekaligus. betul, Pak, karena satu-satu dulu. Hanya ini kalau kulitnya kira-kira direbus 2 kali. Kita harus memahami di sini pekerjaan kulit di sini yang paling susah dan sangat sulit di sini adalah merebus, karena kalau di sini salah seterusnya sampai dijemur. Karena seketika melengkung itu tidak ada solusi untuk bisa kita kasih hilang dia punya bulu. Kan begitu. Iya. Jadi akan itu panas. Contohnya begini. Bisa kita kalau cuma teori kita kenyataan harus implementasi dengan praktik. Jadi seketika kita membantu satu mekanisme pekerjaan gitu, bukan pemborong. Kalau kita tahu bekerja pemborong. Ada 3 titik di sini kita periksa baik atau belum. Kepala, Kaki sama bagian tengah. Ini kalau ini sudah baik semua. Ini jadi ini suhunya ini 50 sampai 57 derajat. Tergantung kan ada kulit kecil, ada besar. kalau kulit kecil berapa lama, Pak? Kita tidak bisa mendeteksi. Tergantung bagaimana cara kita dan kita untuk mengaduk. Kita bisa prediksikan ini berapa lama di bawah. Bertanya memang bagi apa yang tapi lihat bertanya memang bagi itu karena bagaimana cara tesnya supaya bilang bagus milik kulit baru dikasih. ini kan sudah hilang ini nih, apalagi kalau begitu tapi saya kasih lihat alatnya. Jadi alatnya ini apa? Iya, Pak. Ini alatnya ya, caranya pegang begini. Kalau ada Ini yang mengurus. Ini berkerutnya ini. Jadi modelnya karena sudah direbus begini. Ini cuma karena di mesin ini sama ini rotan. Dibuat sendiri. Ya, jadi kita cuma di sini cuma manual, kerja manual. Bisa juga terlalu panas ya, kalau panas ini lewat daripada 56, 57 di atasnya itu melengkung kulit. Kalau di atasnya itu tuh
jadi tidak bisa. Kalau melengkung tidak ada solusi, itu bisa hilang bulunya. Jadi kegiatan diapakan kulitnya? Kalau melengkung, Iya. digarami. Jadi dia tidak konsumsi industri. Dia lagi konsumsi dari industri. Kalau semisal digarami itu apa artinya? Ada produknya juga. Tidak bisa dikonsumsi dia karena ini kan khusus kerupuk. Kalau industri itu dompet, krim, tas, sandal, sepatu, topi, kerjaan, jadi. Kalau kita kota ini sebentar sekali. Karena kalau kita terbiasa panen di sini, kalau tahu melengkung. Ini biasanya berlangsung berapa lama Pak untuk aduk kulitnya sampai diketahui bulunya sudah tercabut? Kita ada ngetes. Kita sudah Kepalanya. bagian kepala dengan kaki. Wah, ini sudah bagus. Ini sudah bagus semua. Jadi itu kalau udah ada panas matahari ini kemungkinan ini di oven. Ya, jadi dia dikeringkan oleh itu tabung gas. Ada di dalam di sini Pak. Ada. Nanti sebentar saya kasih lihat bagaimana caranya. Ya, Oh jadi kalau semisal tidak boleh dibawa ke sini. ya. Tapi beda kualitasnya kalau ada panas buatan memang alam. Beda. Apa beda? Sebentar saya jelaskan. Gara-gara kita terlalu menjelaskan karena tenaga ini. Wah. Kita airnya enggak terus diganti. Kenapa? Ini airnya ada ganti. Oh iya. Tidak. Terkadang kalau sekali Oh, kalau panas sekali. ya. Karena itu mempengaruhi juga kulit itu bersih atau kotor. Karena melengket. Apabila itu kotoran dengan darah sudah tidak mau menyatu, kotor. Baru di sini kan kita butuh kualitas bukan kuantitas. Dianya itu di sini harus. Ini, kalau bayi itu bayi semua. Kalau panas kan cuma dikasih dia satu. Jadi kalau ini kulit tua ini tua. Tua. Ini tua yang kecoklatan. Kecoklatan. Jadi tua itu tidak bisa kita jadikan kerupuk. Oh biasanya jadi apa? Tidak bisa mengkat di sini karena dia pahit. Jadi dijadikan pencok kata orang Jawa. Pencok. Pencok itu campuran sayur. Ada itu biasa kalau kita makan di rumah makan Padang. Ada di Iya. pinggiran piring itu kikil namanya. Oh tunjang. Iya Pak. Apa namanya? Tunjang. Ya itu. Oh. Oh iya. Jadi bedanya itu kalau panas matahari dengan suhu panas gas. Kotoran Terkadang bening kalau panas matahari. Oh ini berarti Oke deh. Ya, oven ini. Oh kecoklatan. Silahkan ya, ada yang mau masuk ke dalam silahkan. Atau ada yang mau apa nama? Dokumentasi. Mau lihat-lihat. Jadi kalau yang bagus itu kayak gini. Bagus karena nanti jadinya kerupuk ini. Iya. Jadi ini memang ada di Indonesia Timur tidak ada karena normal. Sekarang di provinsi yang dipotong, goreng.
Saya juga tidak bisa. Lihat ini videonya nggak apa-apa. Ini kan dibakar, nanti dibakar kalau yang tua begini. Ada pembakarannya khusus. Silakan Dinas. Punya gudang juga. Bagaimana? Kalau ada permintaan di Mataram, kan kita kirim di beberapa daerah, Mataram, Jogja, Surabaya. Di Mataram. Saya punya stok barang itu ada 6 ton lebih. 6 ton lebih Itu gunanya ini yang tua. ya. Tidak layak dikonsumsi biasa di Tidak, bukan bahasanya tidak layak dikonsumsi. Tidak layak untuk dibikin kerupuk. Jadi apa ya Pak? Jadi ada istilahnya kita bikin penco ini. Penco makanan itu campuran sayur. makanan Kata orang Jawa. Ada 2 di sini, campuran sayur dengan yang sop kikil. Ya, yang itu yang itu biasa itu yang Ya, yang di ada kan di rumah Padang itu Ya. di pinggir piring itu kan. gula itu yang warna kuning. Yang kenyal-kenyal kan. Harinya? Tahu Mak? Terus ini yang di dalam itu ini apa? Yang dipanaskan yang kita di Iya, tidak. Biar mudah kalau cuaca jelek di luar datang dalam matahari kita. Jadi intinya kita bakar, kita bakar. Kita bakar. Kalau itu yang tua, kalau ini yang tua sebagai campuran sayur, tidak bisa dijadikan kerupuk. Ini langsung Dijadikan ini kerupuk. saya langsung hantam ini jadi takambur. jadi menyebar hawanya. Oh, Ini yang membuat kering. Sekarang kita pakai garam, tahu 5 sampai 6. apa ini? Kasih potret. Makanan Seperti sempurna ini begini. Belum pernah makan kerupuk kulit. Wah, enak sekali. Saya bisa bikin manual tapi lama. biasa berapa kali baru bisa jadi Kita tidak bisa bersihkan di sini jadi kerupuk karena mesinnya tidak ada. oh ini Berarti cuma sampai sini. Iya. Terus diekspor. Iya, dikirim ke Mataram, Jogja, Surabaya. Sampai sini Yang paling banyak di Mataram. Bisa kirim besok ini hari Sabtu 3 tahun. Tapi maksudnya itu kalau dikirim Pak dalam keadaan begini? Ada di bulan ini kan masih masih. Bulan nanti ini kalau diikat. Nanti kalau dikirim masih panjang-panjang begini atau jadi potong-potong kecil? Tidak. Kan seperti begini diikat. Ada satu seksi yang di bulan. ini berbulu nanti sebenarnya mau dibakar. Tengok. 1, 2. Saya kita di luar. Kawannya. Tapi Kak. Benar. Rumahnya dokter anu dokter rumahnya nah iya Apanya bagaimana? Iya, kalau ini kan mudah. Artinya kita jadikan kerupuk kan. Kalau dibikin kerupuk pasti pahit. Mengapa dikatakan pahit itu karena memang kulitnya tua itu. Kalau tua itu ada 2 di sini campuran sayur dengan pencok, dengan kikil. Tidak bisa dijadikan kerupuk. Pak,
Mohon izin bisa menyampaikan dari awal kembali Pak. Dari awal kembali. Iya. Maksudnya ini setelah ini dijemur, bagaimana Pak? Ininya berapa lama kalau dijemur? 1 hari setengah kalau memang panas matahari bagus, cuaca bagus, langsung diikat. Nanti sebentar saya rakit ke gudangnya ini kulit ya. Bagaimana kalau sudah betul-betul kering? Jemurnya dari pagi Pak. Ya, Jemurnya tuh pas udah muncul matahari. ya itu paling bagus. Kisaran berapa jam Pak? 1 hari setengah. Dijemur gini nanti besok setengah lagi ya, setengah hari lagi baru diikat. Ini tetap bulunya nanti dibakar. Iya ada pembakarannya nanti. Karena anak-anak juga di sini kalau capek tidak bisa biar diawasi bagaimana, namanya capek. Jadi kita itu manusia biasa punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Keterbatasan Jadi, dalam. bagaimana cara kita mengawasinya? Pasti ada rasa anunya. Berarti Pak, di sini belum ada yang mesin, masih manual semua. Di kawasan saya tidak bisa karena mahal. Karena mesin potong, mesin ada namanya mesin menggoreng. Ini keras ini kalau yang begini bisa dikasih tarik mobil enggak putus. Jadi kalau kita mau pakai golok potong-potong lama. Kalau bukan mesin. Jadi ini apanya lagi? Kulit usus apa? Kulit sapi. Usus. Kulit sapi. Ini kulit sapi. Kalau usus bau. Iya, usus. Ini biasa dibuat selain daripada kerupuk kulit apa juga? Kan intinya begini perbedaannya di sini kalau saya jelaskan. Kalau kita kerja begini kalau direbus itu terus pasti dikonsumsi. Kalau kita garami industri. Itu bedanya. Jadi kalau direbus begini sudah tidak bisa digarami. Karena kalau rusak bulunya itu kan sudah pasti rusak bulunya kalau sudah direbus. Satu hari. Kalau mau bagus 2 hari. Jadi kalau keringnya Pak sampai berpengaruh gak dari keringnya kalau misalnya mami dijadikan produk makanan? Kalau misalnya tidak terlalu kering sekali Ya berpengaruh sekali, berpengaruh. Ada juga bisa juga lembab, bisa juga berulat. Kalau ini biar kering bagaimana kalau langsung kena air berulat kembali. Iya. Jadi harusnya itu benar-benar kering Pak. Harus benar-benar kering baru dikasih masuk di gudang. Kalau misalnya perebusannya Pak berapa lama baru direbus di situ. Iya, berapa lama? Tergantung kan besar kecil sapi. Sama kalau kita bilangannya Ya, Mas. jadi yang paling susah pekerjaan kulit di situ karena merebus. Berarti kalau misalnya Ada 2 di sini pekerjaan kulit yang sangat susah, merebus dengan mengiris. Modus dan mengiris. Mungkin kita tidak bisa lihat sebentar karena mungkin anak-anak datang jendela apa. Saya juga di sini masternya kalau mengiris, biar saya digorong, saya di pangkalan dikalah. di ini di gigi. kalau merebus kipan tidak ada kayak tentang Karena saya di sini pemandunya. Macam mana ada kerupuk kulit? Bos di sini. Anu bukti. Saya pernah di sana, pernah menjawab, pernah sehat. Nama saya Nasbar. Jadi Nama Naswal. Panas. Saya memang orang asli sini. Maksudnya udah lama berkecimpung di industri begitu. Berapa lama Pak berkecimpung di industri kulit dan penyembelihan secara umum Pak? 2011 sampai sekarang. Oh. Ini mohon maaf Pak, jelaskan kembali yang karena saya ketinggalan tadi soal tentang kulit ini dijemur di sini, kemudian bagaimana begitu Pak yang lebih idealnya begitu kalau dalam penjemuran kulit seperti ini? Bagaimana maksudnya pertanyaannya? Lebih kepada dari yang waktu penyemburan di sini Pak begitu.
Metode penjemuran di sini. Begitu, Terus? Pak. Iya, Pak. Terus apanya yang kita mau pertanyakan? Penjelasannya, Pak, soal penjemuran di sini begitu, Pak. Nah, memang di sini dijemur. Setelah kering, kita bawa ke gudang. Nanti setelah kita mau selesai, nanti saya arahkan ke gudang. Ya. Ah. Di gudang di sana itu ada sekitar 5 ton lebih. Bagaimana kita bisa pegang di situ nanti sebentar. Oh, ini betul-betul kering. Tidak begini bunyinya kalau kering betul. Bagaimana bunyinya kalau Oh, lama masih lama ini. Bagaimana bunyinya kalau kering betul? Bagaimana Pak? Bagaimana bisa dilihat kalau betul-betul sudah kering? Maksudnya apa yang Nanti saya arahkan ke nanti saya arahkan ke Warna gudang. benih. Pak, ini mau tahu saya alur produksinya dari berawal dari kulit sapi basah. Kulitnya masih Kulitnya kulit, basah. ya masih belum diolah. Ya itu kan kita harus Pertama dulu. proses. Itu kan penjelasannya begini. Pertama itu kulit setelah dipotong dibatu di sana untuk dikesilan jamit-jamitnya. Jamit-jamit di sini jadi begini. Kalau ya Bulu-bulunya. bukan. Jamit-jamit itu yang dibikin bakso. Oh, buat selamat kurang. Tempel di kulit. Masih ada di sana kan. Ya, catat nih baru Dari itu Pak begitunya dikerik dulu nih. Ya, Dihilangkan dulu. itu. Terus berarti harus dihilangkan dulu. Ya, supaya bersih. Sudah itu, Pak. Nah, baru dibawa ke sini, Direbus. dibawa di sini bertumpuk, baru saya rebus. Rebus saya diamkan di kolam, beberapa menit nanti hadir datang anak-anak, baru langsung dikeruk. Setelah dikeruk dibersihkan. Jadi kalau sapi itu 100 kilo ini timbangannya dagingnya kan, 100 kilo itu artinya kulitnya itu 20 sampai 22. Ya. Setelah di jamit-jamit di situ dikasihnya jamitnya, keluar jamit-jamit 2 kilo, tinggal 20 kilo. Kadar bulu dengan kadar air 3 kilo. Kulit itu 20% dari Kan begitu. badan daging. Jadi tinggal 17. Jadi kering itu paling 15. Kering Itu basah. dijual. Itu kalau masih belum diolah. Jadi bedanya harganya itu kalau bening muda itu 50 per kilo kalau kering. Kalau tua 48. Pak, ini kalau untuk pengulitan di sini itu harus dihilangkan semua bagian-bagian yang melekat juga ya sebelum direbus di sini, Pak. Yang Ada beberapa pekerja di sini, ada bagian-bagiannya, ada yang kerja di kepala, ada yang kerja di kaki, ada yang kerja di contohnya, ada yang kerja di tulangnya. Ini khusus di dalam bagian kepala dia. Kalau sudah direbus tadi, Pak, apalagi lanjutannya? Kulit. Iya. Tinggal anak-anak datang baru dia langsung keruk, dibersihkan dulu tempat keruk. Sudah dikeruk, dikasih nat di situ, baru diiris. Diiris. Sudah diiris langsung dijemur. Kalau misalnya diiris sih Pak, ini ketebalan kayak besar begininya. Tidak bisa begininya. kita kan. Tidak bisa Yang jadi, jelasnya kita bisa deteksikan keseharian diiris. Yang penting Pak. Tidak ada ketentuan bilang segini lebar. Tidak ada. Terkadang kalau tua kasih lebar sedikit 3 jari. sudah dikeringkan lagi apa, Pak? Dikasih masih di gudang baru tunggu pesanan berapa ton yang dia minta. Oh, langsung dijual kulit saja? Iya. Oh, nggak dipotong kecil-kecil lagi. Tidak. Ini keras sekali ini. Mobil saja bisa tarik. Udah cocok maksudnya. Bisa tarik. Kira dari industri. Berarti. Ini dipotong. Tidak ada katanya alat sama mesinnya. Aslam. Ke industri penjualnya tuh. Halo, Iya, itu penjual bakso ini mah ambil baru pukul. Nggak bisa lah, keras sekali. Kayaknya ini agak Pakai mah pukul. Ada itu pengganti sendok tuh. Ya, itu sudah 2 hari itu kan artinya jangan sampai malam hujan. Itu tadi baru saya buka. Tapi di Yang sini, kemarin itu. di sini tidak ada yang kayak sampai jadikan kita yang di sini yang olah jadi kerupuk apa? Kayak Kan tidak siap ada makan. anunya, tidak ada alatnya. Berarti sampai di sini stop sampai di pengeringan saja. Iya. Baru nanti dilempar ke industri. Paling banyak itu Mataram. Mataram, Jogja, Surabaya. MJS. Jadi rambak, Tergantung tunjang. jadi rambak. Beda juga harganya kalau itu kepala itu di sana itu yang kotakan itu.
Oh, kulit kepala ini. Ini per kilonya berapa? Tadi bilang khusus ya. Kalau kering. Sekarang permukaan ada lama ada. Itu 50 ribuan. 50 per kilo. Pak Manas. Jadi itu di mungkin yang untuk menghilangkan apa yang melekat di kulitnya itu sebelum perebusan itu di bagian kepala memang Pak, maksudnya apa bagian kepalanya yang Yang jelasnya kita harus terima bersih di sana itu dari ya itu ini semua kita jaga-jaganya. iya. Nah, sekarang kalau ada juga mereka saya datangi saya komplain. Tapi ada yang beli tuh Pak yang misalnya belum kering masih begini. Belum sepenuhnya kering, ada dia juga yang Berulah ini kalau dikasih masuk di karung, berulah. Keras bilang. jadi harus itu pindah bisa Lembab juga lagi. produksi kalau Pokoknya rusak ini kalau kondisi begini. Pak, untuk kan kalau kulitnya itu kan kayak sapi kecil itu beda dengan sapi besar. Yang kecil tipis. Luminansia. Tipis. Nah, setelah diolah seperti ini, apakah Yang jelasnya harganya kan sama karena dia masuk kategori muda, kulit muda. Sama yang jelasnya muda, tua, harganya semua sama. intinya Kalau tua harganya sekian, itu sudah diprioritaskan memang tua, sekian harganya, muda sekian harganya. apa bedanya Pak yang kulit tua sama kulit muda? Itu tadi itu agak-agak hitam itu kalau Kalau tua, oh iya, kalau tua. tapi dari segi kualitas Lebih bagus muda lah karena lebih bisa kita jadi yang kerupuk, kalau tua tidak bisa. Namanya saja tua. jadi biasanya kalau tua dijadikan apa saja orang beli? Kalau kulit tua ada dua, ada pencok, ada kikil. Iya. tapi itu gigi. Mana di lempen? Itu yang biasa yang kenyal-kenyal. di Kenyal-kenyal. pinggir. Kalau kita Teksturnya. makan Ada mau ke di Padang itu. ya yang itu jadikan kayak gulai santan. Iya. Ya itu. Sop kikil, soki. Bukan yang biasanya jadikan kami itu yang muda kali. Kalau tua enggak mengembang. Iya. Tidak bisa makan. Tapi kalau sarannya Pak ini ada kerjasama ini sudah ada yang Ada terima. Iya, atau Ada juga niaga Pak. Kayak jual sendiri. di sini? Iya. Bisa. Berarti diterima aja. Iya. Sampai di sini jadi dia sampai kering nanti dilempar ke kita. Kita mau lihat gudanya di danau. Boleh Pak. Silah. Lucu. Wah. Sebulan 2 bulan. Jelasnya kering betul. Penting enggak terkena lagi aja. Iya. Kalau kena air, jangankan 1 bulan, 1 hari saja rusak, langsung rusak. Sampai 2 bulan. Iya. Ini siap saya kirim besok ini sekitar 3 ton. Semua ini Tidak. Kalau ini 5 ton lebih ini hampir 6 ton semua. semuanya. Kalau 5 begini 100 lebih. Oh 5 ikat. Iya. 100.000. 100. 100 kilo per berapa puluh? Berapa harganya 5 Pak? ikat. Beratnya Kak, beratnya. Kalau 48 kali kalau 100. Oh 48. Wah. 8.000 1 kilo. Jadi kalau 100 kilo 1 sampai 2 bulan. 108.000. Mas anunya toh mas simpannya 1 sampai 2 bulan. Yang penting dia tidak basah. Kayak 5 ikat 100 kilo. 1 kilo 48.000. Ya, ini usus tua jadi ini udah tandai ini. Jadi usus tandai sampai sana itu tua. beda juga dari tebal kulitnya. Tuh lihat begini nih kecoklatan mau hitam. Dari tebal kulitnya juga Pak beda. Ya. Dari tebal yang tua. Ya. Ini yang muda ini yang muda ini. Ya tua ini muda. Nanti di luar sebentar dan gabung tadi tinggal berfoto saja ini dapat jawaban. Tidak bisa Pak kalau izin menggunakan pendingin kalau penjemuran kulit seperti ini? Kenapa justru ada pendingin?
Oh, kira ini bisa pakai pendingin begitu maksudnya. Pak, rusak kulit kalau didinginkan. Nggak bisa lepas. Oh, kita bikin semaksimal mungkin pengopenan itu supaya panas. Iya. Kenapa ada lagi bahasa pendingin ini? Mohon maaf, ya kan? Kalau kita bertanya nanti saya jawab. Jadi kalau misalnya kayak Coba dia Pak. pakai mesin pemanas kayak oven atau apa Apa itu? untuk mengeringkannya kan Pernah ada dari kawasan menawar saya bilang kalau kita lakukan yang seperti itu, anak-anak pasti tinggal diam saja, nggak bekerja. iya. Kan begitu. Tapi dari segi misalnya kalau kita pakai pendingin Efisiensi. sama cahaya Kualitas. matahari memang kualitasnya bagaimana? Pasti beda kalau alam dengan buatan manusia. Yang mana lebih bagus kira-kira? Lebih bagus kalau matahari lah. Jadi lebih pilih memang pakai matahari. Iya. Jadi kalau musim hujan itu tadi kita kasih masuk di oven. Oke, kita keluar. Baik, Pak. Nggak masalah biar 2 bulan, yang penting tidak kena air. Itu saja. Kalau kena air jangan kan 1 bulan, biar 1 hari kalau kena air. Karena ini kalau langsung disiram air langsung Lembek. lembek seperti yang di luar itu tadi. Tapi kalau misalnya dikena air Pak, terus dijemur lagi, apakah kembali Ya, lagi? Pak, kembali ke ini. Kembali lagi begini. Jadi ketahanannya Tapi kalau kena air baru kita udah lihat. Rusak langsung. Jelas. jadi ini tahan berapa lama ini? Yang penting tidak kena air. Ya, nanti juga berbulan ini seperti ini. Ini sudah ada beberapa pembeli kulit yang datang. Ada yang minta 3 ton, ada yang minta 4 ton, ada yang... Baru ini semua kalau saya kondisikan ini kurang lebih 5 ton. 5 ton lebih. Tidak bersih itu saya bilang jamin-jaminnya. Ya. Ini saya siap, ini kamunya saya jadi kemarin. Ukuran kalau panjang pendek. Yang jelasnya kita jemur tidak menyentuh ke tanah. Oh, kalau dijemur Tidak menyentuh ke tanah. tidak merata. Ya, tidak. Yang jelasnya kita kalau melingkar kita mampu mendeteksi oh ini tidak sampai di tanah ini. Kalau sampai di tanah kan kotor. Kotor lagi. Pendi kayak tadi bertanya. Apa sih? Berapa harganya kalau yang tua sama yang Intinya semua tuh kan ini 1 ikat 5 ikat kan 100 kilo. Jadi 1 kilo kali nih juga begini, 48. Linda. Kalau sekarang ada yang besar, mungkin kalau sampai jam 4. Kalau terkadang kan ada besar anak-anak caranya nikah, ada kecil. Tapi pada umumnya di sini kalau 5 ikat itu 100 lebih. 100 kilo lebih. Umumnya itu Pak yang 5 ikat 100 lebih. Ya, Ya, bertanya. Mau bertanya ulang Pak. Ya, Untuk harga kulit itu ya tadi kan harga kulit yang tua sama yang muda. Apa maksudnya kan bilang tadi beda gitu. ya. Kalau tua itu 48.000 per kilo. Kalau muda 50. Oh, lebih tinggi nih. Begini, kalau beratnya sampai 100 kilo dagingnya kan. Kalau beratnya itu 20 sampai 22. Ya, untuk ditarik keluar di tempat kesilan jamet-jametnya kan, diketang istilahnya. Nah, jadi kalau keluar kalau 20 kilo beratnya itu keluar 2 kilo jamet-jametnya. Jadi ditarik ke saya untuk direbus, kadar bulu dengan kadar air keluar 3 kilo, tinggal 17. Jadi kering itu mungkin terkikis juga sekitar 16 sampai 12. Jadi sampai di sini yang 20 tinggal 15. Begitu penjelasannya kira-kira. Pak. Selama puluhan tahun saya kerja. Oh. Begitu penjelasannya. Pak,
Itu bagaimana teknik teknik jame-jamenya supaya jame-jamenya bisa digunakan ada dua sendiri? alat. Kampak itu yang kayak pisau juga, tapi itu kampak didorong begini. Kalau pisau begini modelnya. Sudah selesai baru kita datang, coba kita lihat tadi. Kalau tak buka jam 1 datang juga. Tapi ya cuman yang datang tadi dia. Oh, jam berapa itu, Pak? Kalau memotong orang datang juga jam 12, kapan-kapan orang memotong 1 jam 2. Jadi jame-jamenya Kalau yang banyak dipotong itu nanti Idul Fitri. Idul Adha? Tidak berpengaruh karena orang kurban. Iya. Berarti tetap buka setelah Idul Adha ini, Pak? Maksud? Jadi kita di sini punya pekerjaan yang tidak ada liburnya. Karena kita berprinsip tidak libur kita belanja. Berarti setelah sholat baru langsung pemotongan. Atau pemotongan dulu baru sholat. Kalau terbuka itu jam 1. Sini udah Pak. Tidak ada siang di pasar. Tidak ada siang pembeli daging kalau di pasar. Ini kapasitas berapa ton? Kalau cukup penyimpanannya. Tidak 5 ton. Dulu waktunya corona itu satu persennya pun tidak ada pengiriman. Berapa ton itu? Ada sekitar 20 ton. Catat. Sampai keluar itu saya suruh dulu itu karena tidak ada pengiriman. Ini dalam waktu singkat Pembatasan ini, pengiriman. Kira-kira habis semua ini. Itu Karena besok saya kirim 3 ton setengah ini. Kalau 3 ton setengah ini kurang lebih 6 ton ini. Masalah tidak Pak kalau kena air ini? Tidak masalah, langsung rusak. Kira-kira ada ciri-cirinya di situ. Kira-kira air Pak, misalkan yang begitu. Kalau ciri-ciri ini Saya kira tidak ada, cuma lembab. Iya lembab. Lembab itu belum begitu baik keringnya baru langsung masuk anak-anak. Astagfirullah. Empat itu sampai 5 100 kilo. Senang sekali, Pak, harumnya. Iya. Iya. Walaupun kalau dilihat Itu teknik untuk jame-jamenya itu bagaimana cara menghilangkannya itu supaya nanti saat perebusan tidak ada sisa-sisa daging. Kan nampak juga kelihatan di sana itu bilang masih ada jamnya ini kita komplain kasih kembali. Kasih kembali di penghilangan jam. ini bisa Pak. Pindah tempat. Oke siap. Bisa berganti. Lemaknya dibersihkan, Pak, ya. Ini kan lemaknya kan ini kulitnya kan mau di sebelum direbus di sini dulu, Pak, ya. Itu di lemaknya dulu ya, di lemaknya dagingnya itu, makanya saya tertarik di situ, Pak. Itu minta semua itu. Jangan di atas semua itu. Apa di atas semua itu? Oh, kalau ini mau dikerok sebentar, Pak, ya? Mau dikerok maksudnya mau dilihat dulu yang masih melekat di sini, Pak. Ini sudah dicari jame-jamenya. Sabtu tidak. Paling tidak. Iya, Sabtu bisa. Ambil.
Pak. Iya, Pak. Kalau pan 56 sampai 57 derajat. Kalau lewat daripada itu melengkung kulit. Oh, berarti harus nggak boleh lebih. Ya, Berarti berapa lama dari mana? 56 sampai 57 derajat. Tidak ada jika berapa lama, yang penting sudah bisa terlepas kulitnya, Iya. sudah selesai. Jadi ada 3 titik untuk diuji di tes: kaki, kepala, perut. Jadi bisa didiamkan begini, melengkung ini kan didiamkan begini, harus didiamkan terus. Sampainya bisa terlepas kulitnya, baru Iya. didiamkan. Ini kepala ini tuh. Sudah hampir itu. Ini apa? Jadi piring. Mana biasa? Wah, kalau begitu sudah. Ini yang diuji. Suhu ini kalau ini. Oh, enggak terlalu lama Pak, paling sekitar 10 sampai 15 menit. 5 sampai 10 menit. Saya pernah merebus di sini tahun 2017. Wah. 137 ekor. Ini 20 lebih. Ini sudah bagus. Jadi kita dinginkan manusia pun ditunggu. Tapi yang kota Enggak terlalu lama Pak. Enggak terlalu lama sih. Ini ya sekitar 5 sampai 10 menit. Kenapa tidak langsung dikerok kalau banyak kerawang pun eksaknya kalau anu kan Maksudnya Masih digoreng ini? Iya. panas kan? Kira ada anu apa? Bikin juga kulit anunya. Ibu kebalak. Panasin. Coba Mi. Saya mau dicoba, Kak. Saya mau coba. Bang ada. Kayu saja masuk. Tapi ini Mata-matamu. Oh. Kalian tahu sebenarnya biar nanti pasoknya di sini bagaimana, saksinya dari mana. Sudah tanyakan gitu saksinya dari mana? Artinya kalau di sini kita ini kan artinya pemasok sapi di sini itu kan ada yang Siapa yang potong di sini? Kita punya sapi dari RPH sendiri atau orang biasa datang ke sini potong sapi? bawa yang dari daerah, yang dari Bone, ada dari pokoknya di daerah selatan. Semua datangnya dari berbagai daerah ya, Pak. Dari mana lagi daerahnya? Pokoknya di selatan itu ada yang dari Maros, bagian Buah, pokoknya yang daerah atau kabupaten di Bekasi. Takalar. Kalau Jene Ponto jauh. Kira foto ada. Bahkan Kumba, Tae, bahkan sampai di Flores. Kalau yang di luar selain Flores ada? ada yang dari Ambon. Wah. Sultra tidak? Kendari, Bombana, Konsel. Lombana 2 tahun
terakhir ini tidak ada lagi masuk. Mahal di sana. Setelah rantai pasoknya sapi ini baru dipotong, bagaimana Pak? Cara itu lewat mana Pak kalau untuk rantai pasok sapi sebelum dibawa ke sini Pak? Lewat pedagang Pedagang ini dulu ya, yang dari daerah dia bawa ke sini, pedagang sapi. bawa ke sini. Iya. Sama pengusaha pemotongan di sini dikasih. Kan begitu. Nah, nanti yang pengusaha pemotongan di sini itu yang sebelah lagi ke pasar-pasar. Di pasar ini, pasar A, pasar B, pasar C itu semua. Jadi ada titik-titiknya memang sudah ditentukan. Nah, itu. Jadi sapinya itu kalau sudah dibawa ke sini ya, dibawa ke sini nggak menggunakan pengepul ya, atau nggak menggunakan pengepul? Itu sudah pengumpul yang bawa ke sini itu. Pedagangnya ke pengepul, pengepulnya ke sini. Kan pedagang-pedagang yang kecil-kecilan itu kan, yang pedagang bawa ke sini itu kan punya jaringan. Iya. Iya kan? Nah, tidak mungkin seumpama hari ini dia bawa ke sini 5 ekor, dia turun lagi kan pasti mengejar lagi, tapi itu kan sudah ada. Iya. Jaringannya. Jaringannya. Baik. Oh. Ada lagi. Berarti dari rantai pasoknya dari daerah baru langsung ke sini ya, ke pemotongnya. Oh iya. Tapi harus dicek dulu, kayak mohon maaf Pak, jangan sampai ada bagaimana kita menangani pemotongan betina produktif Pak itu. Ya, itu kan Iya itu yang hulunya Pak. Nah, ini ya, jadi persoalan begini. Kalau sudah sampai di sini itu ternak itu tidak mungkin kita mau simpan. Di mana mau disimpan? Berapa biaya mau dikasih keluar? Jadi seharusnya itu dari dulu itu persoalan. Seharusnya itu kan dari daerah. Iya. Berarti pemerintah ke RPH atau ada yang bawa ke sini. Karena sebelum diangkat ceritanya itu kan ada pemeriksaan. Oh iya betul pemeriksaan ini. Pemeriksaannya ini layak untuk dikirim, ini tidak layak. Iya. Kan begitu. Betul, makanya kompleksitasnya ini. Jangan sampai yang disalahkan RPH ini gara-gara bentuk primitif. Ya. Tidak mungkin kita mau simpan. Betul. Karena putaran. Putaran, iya. Nah, terus tempat juga untuk disimpan itu bukan main-main. Bukan. Jadi ada pemerintah, ada wacananya pemerintah dulu itu. Sapi-sapi yang produktif dengan sapi-sapi yang dia mau ini. Tapi dalam 1 bulan itu berapa miliar dia harus siapkan. Nah, pertanyaannya lagi, di mana dia mau simpan? Di kandang nggak mungkin. Siapa yang ini? Berapa biayanya per hari? Siapa yang tanggung biayanya? Kan begitu. Ya itu Pak, kembali lagi ke peternaknya. Kalau untuk bicara, kalau untuk retorika saja itu atau wacana-wacana ini, Ya. itu sudah ini kita dengar. Klasik. Klasik sekali. Ya. Artinya obat telinga saja. Jadi tiap ada seminar-seminar itu kita harus larang begitu. Ya. Betul. Itu teori. Tapi praktik di lapangan itu no. Betul. Kalau seumpama dari pusat dia katakan begini, ini akan punah begini, ya betul akan punah. Bukan persoalan punahnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosesnya ini bisa dipertahankan. Itu persoalan itu dari dulu persoalan. Terus yang kedua, pemerintah keadaan dia kasih proyek pengembangan ceritanya. Iya. Iya. Dia jadi pertanyaan. Sampai di petani berhasil tidak? Ada yang berhasil, ada yang tidak Pak. Di mana ada yang berhasil? Lebih ke agroekosistem daerahnya yang bisa memiliki dan kondisi tanahnya Pak, karena kondisi tanah misalkan ya ataupun kondisi agroekologinya itu dia bisa menghasilkan produksi yang memiliki target normalnya Pak atau lebih tinggi dari itu di daerah permukaan laut. Oke, itu bukan persoalan itu lokasi-lokasinya Ablandi ini. Yang saya pertanyakan, kelompok petani ini dikasih bantuan
Ada yang berhasil tidak. Ya, itu yang tidak berhasil. Ada yang tidak berhasil pasti. Karena kenapa? Cuma dikasih saja tidak ada Ya. pengawasan. Pengawasan. Itu yang terjadi. Terus yang kedua, kalau ada satu kritik Ya. yang punya petani, kan begitu. Iya. Terus dia punya anak kuliah, giliran pembayaran uang semester, anaknya minta. Yang harta satu-satunya bisa untuk mendatangkan uang secepat ini, kadang kan begitu. Iya. Nah, dan rata-rata yang saya dengar itu orang kasih kuliah itu, kalau kita yang petani, nah yang anak petani, karena saya juga anak petani, dia pelihara sapi itu untuk itu. Iya, investasi memang. Investasi masa depan. Jadi anak-anaknya giliran meminta uang pembayaran semester, dia bilang itu saja. Berarti selesai masalahnya. Ya. Selesai masalah antara anak dengan bapak. Nah, pertanyaannya sapi ini kan bunting. Gunting. Sedangkan dari pihak pemerintah itu dia melarang. Iya. Betul. Dia melarang untuk dipotong. Iya. Tapi siapa mau kasih uang ini? Pembayarannya? Sebenarnya kalau masalah ini harusnya dari kan kalau bicara dari hulu ke hilir kan di sini tuh karena pemotongan nih. Harusnya dari hulu sudah ada di pengawasannya ini. Cuman karena tadi dibilang pemerintah cuma kasih tanpa ada pengawasan jadi terjadi begini. Kalau Tidak, ini yang dipertanyakan ini yang petani. Penyamakan petani. kuliah. Nah, terus ada anaknya mau bayar kuliah. SPP-nya yang mau dibayar ini. Nah, harta yang satu-satunya untuk mendatangkan uang jutaan ini kan cuma ini. Siapa mau disalahkan di sini? Nah, inilah dilemanya ini. Dilematik. Dilema di sini. Kalau seumpama pemerintah bilang, kenapa kok saya marah saya punya? Terus anak-anak mau bayar. Nah, dilema kan? Kita ini bukan anak-anak murah yang punya ini. Betul. Itu. Ini yang jadi perhatian. Itu yang ini bagaimana itu. Tahu putihnya tuh, tanya ini. Dia ini ada seminar ini. Iya. Dulu ya kan dulu masih ini waktunya pemerintah pernah angkat itu yang jauh. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Berarti kayaknya kerjasama enggak sih? Jadi itu pemerintah itu ada juga benarnya. Mungkin anak cucu kita yang kedepannya itu mungkin sudah tidak tahu lagi apa bagaimana itu namanya sapi. Kalau sudah punah, kenapa? Semua pabriknya sudah ditutup. Oh jatuh. Gimana dari kecil? Saya di atas sama investor. Untuk strategi pemasarannya bagaimana? Ini bermitra atau bermitra? Jadi ini Pak kulit dikirimkan saya ke Mataram sama Jogja. Manusia ingin melihat dunia bekerja. Oh, berarti sapinya dari berbagai daerah itu kemitraan ya? Iya. Lebih. Oh, kira kerjasama. Kita ini memang sudah ya. Iya. Ikatan emosionalnya itu sudah ini. Iya. jadi biar tidak ada surat lah. Hah? Ya, biar tidak ada surat yang Tidak juga. mengatur. Bahaya. SKH. Bahaya surat-surat RUD-nya ini. Enggak Kalau surat pakai. ternaknya, Kayak surat perjanjiannya. Iya, perjanjian kerjasamanya tidak. mitra atau karena kan Karena masalahnya itu mungkin dari yang apa namanya yang dari daerah juga itu kayaknya dia tidak prosok aja begitu. Jelasnya sampai di sini dibayar saja nggak selesai. Jadi persoalan kalau semua dia segalanya baru tidak ada perjanjian. Nah, bisa. Kalau 3 Ini kan masalah lagi ranah hukumnya ceritanya gimana. Seperti itu. terlalu tinggi ke kalau untuk pengawasannya kan misal kayak kunjungan pemerintah, dinas peternakan atau kesehatan hewan ke sini Keswan berapa bulan, berapa kali sebulan atau berapa? Kalau yang di sini kan maksudnya yang obat ya, hewannya itu kan dia
kira-kira? Kalau 1 minggu, oh berarti sering. Iya. Cuma kalau macam dari pusat apa, Iya. nah itu lain. Jadi semua kunjung-kunjung itu baik dari provinsi, pusat, yang dari itu. Di dalam kan ada juga yang punya pemerintah. Iya, karena dua di sini atau Yang punya pemerintah di dalam. Dari pusat di dalam. iya. Cuma kadang itu orang-orang pusat itu lebih kada sini bersih, tidak ada bau ini. Nah, terus di sini kan artinya kita kesukulannya karena semua tanya satu-satu semua itu kita semua yang keluar. Kita tidak pusing lagi. Kalau di dalam kan cuma dia tengah di sini pemotongan. Kalau sini mulai tanya mendatangkan sapi, pemotongan, pemotongan. Oh, jadi di sini dikelola. Sini. Ini kan betul kan kulit-kulit semua, tulang-tulangnya, kotorannya di sana. Ya artinya lengkap lah. Jadi kalau di dalam teorinya dia kadang begini, ini untuk ini. Biasanya untuk pakannya dipergunakan. Dengan dagingnya, jadi lengkap lah. Sempat ada kesibukan yang lain Pak. Hah? Sempat ada kesibukan yang lain. Ya, sudah ini tinggal di sini sudah lepas. Katanya ada pengiriman hari ini. Yang belum diambil, belum di packing. Mungkin jalan pemikiran. Tadi Kayak gaji saja. ya dikasih masih di kami. Aduh, baru dibungkus. Wih, bersih. Saya terakhir Pak, 3 bersaudara. Saya kira kau punya bapak dosen juga. Betul. Bapak saya dosen pertanian Pak di Polbangtan Goa di Samata. Oh, di UIN. Iya, ya, lewati UIN lagi Pak. Romang Poloa. Apa? Romang Poloa. Bukan Romang Polong. Romang Polong. Ya itu Jangan namanya kau si kasih Romang Poloa, salah-salah. Romang Polong. Waduh. Jangan kau kasih salah-salah Apa kita ya? punya kampung. Jadi agak mohon maaf Pak. Iya. Saya sendiri bingung. Romang Polong.
Saya izin Pak, kalau nanti insya Allah saya share di YouTube publik Pak ya. Ya. Nah, jadi itu contoh ini contoh. Kalau ini apa Pak? Campuran coto juga. Oh dagingnya Pak atau lemaknya ya? Bukan. Ah, ada lemak-lemaknya. Nah, bisa ini Pak, ada kandungan lemaknya. Nah, ya. Namanya berapa? Saya Bayu Pak. Oh, baik. Bayu Abang. Nama lengkapnya pakai nama singkat. Bayu KKN. Ya. Seru sih. Halo Mas Prajo, Mas. Saya si Makalang. Nah, keren ya? Ya siap. Dia si Makalang, anak Makalang. Saya balik kau ke sana. Oh anu ini apa? Handuk. Retikula. Ya. Retiko. Dia kerja nyata. Ya. Ya, ini adalah sapi yang ada di depan TPHA di sana, tempat pemotongan hewan. Ini berapa ekor ya? Banyak banget nih, sapi Bali semua. Ada yang ongol. Ada yang duduk semua ini. Ini sifat-sifatnya sapi Bali ini begini. Sapi Makassar kayaknya ini bercorak-corak ya. Hitam putih nih. Nah, ini yang banyak mengeluarkan feses sambil berkubang nih. Sama dengan di sebelah duduk. Lihatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kan? Pakai konsentrat dikasih nih. Secara keseluruhan semua sama dikasih pakai konsentrat. Wow.
masuk ke nya. Nah, ini dia nih. Sama semua. Deh, sudah ada nama-namanya untuk siap disembelih. Ah. Betul sekali. Kenapa bosmu? Ini deh. Bang. Siapa guys? Aku kesel. Nanti wah. Wih. 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 Posisinya seperti ini.
So, Banyak kerja di situ nih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinapit kalian. Napake yun. Sinapit, napake yun. Napake mo dyan. Dadah.
Tapi dia remen ini. Sudah kan? Oh, di sebelah ini. Saya nggak tahu balik itu apa. Begitu yang kamu lihat itu bayi semantap. Nanti, ya itu. Tapi akhirnya nggak jadi Iya. karena sudah. Iya. Tapi ya kalau bisa sebentar semua lah moga-moga. Nah, Ya. Ini yang saya maksudkan Pak. Uho Pak, bukan Unhas. dia anu Kendari. Iya, sudah Bang. Langsung bayar ke kampus Pak. Iya Bang. Iya, Dek. Asko dikit di situ, Baik.